Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menempuh kelas C4 Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mita Kartikasari. Nah, di sini kami akan membahas suatu iklan, apakah iklan itu bisa dinilai etis atau tidak etis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya dengan nama Anggita Prilyadi Putri dengan akhiran NIM 012 dan rekan-rekan Saya Sofia Dinata dengan NIM akhir 025. Saya Nanda Dwi Kandayani dengan akhiran NIM 056. Saya Muhammad Rekan Tegar Prastia dengan akhiran NIM 152. Saya Risna dengan akhiran NIM 170. Baik, dalam menganalisis etika iklan ini, kami menggunakan 3 dimensi penting, yaitu kejujuran, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab sosial. Untuk kejujuran sendiri, iklan ini menampilkan simbol bahwa Pepsi lebih unggul dibandingkan Coca-Cola melalui visual yang menggambarkan Pepsi berada di posisi lebih tinggi, namun klaim tersebut tidak didukung bukti nyata, seperti hasil survei atau data uji rasa yang resmi. Karena rasa bersifat subjektif, penyajian klaim melalui visual simbolis justru membuat pesan iklan menjadi kurang objektif. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kejujuran dalam iklan tersebut belum terpenuhi sepenuhnya karena apa yang ditampilkan lebih bersifat opini yang dibungkuskan secara dramatis daripada fakta yang dapat diverifikasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan 2 dimensi yang sebelumnya sudah dijelaskan dari rekan saya, dan yang kedua ini yaitu dimensi tidak menyesatkan, di mana iklan ini tidak memberi data palsu atau informasi yang salah secara eksplisit. Namun visualnya menunjukkan Coca-Cola berada di dalam posisi kalah dapat menciptakan persepsi yang keliru di kalangan penonton. Nah, di mana representasi tersebut bisa membuat konsumen percaya bahwa terdapat bukti faktual yang membuktikan keunggulan Pepsi, padahal yang ditampilkan hanya simbolisasi kreatif. Karena visualisasi ini sangat kuat dan dramatis, sebagai konsumen dapat salah memahami pesan iklan sebagai fakta, sehingga iklan dapat dikategorikan berpotensi menyesatkan. Dan yang kedua dan yang ketiga yaitu ada tanggungan jawab sosial, di mana aspek tanggung jawab sosial ini iklan lebih menonjolkan upaya menjatuhkan kompetitor daripada menyampaikan informasi mengenai kualitas produk sendiri. Pendekatan yang merendahkan merek lain dapat mendorong budaya kompetisi yang tidak sehat dan mendorong kompetisi yang agresif. Nah, selain itu, gaya provokatif seperti ini dapat memicu perdebatan yang tidak produktif di masyarakat, terutama di ruang digital, sehingga penyampaian yang merendahkan kompetitor juga menunjukkan kurangnya profesional, sehingga iklan ini dinilai tidak memenuhi unsur tanggung jawab sosial dan etika periklanan. Selanjutnya, iklan Pepsi yang menampilkan Coca-Cola sebagai pijakan memiliki beberapa dampak etis negatif dari sudut pandang konsumen. Pertama, iklan ini akan dipandang sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat karena secara langsung merendahkan kompetitor. Tindakan visual seperti itu dianggap melampaui batas kreativitas dan tidak sesuai dengan prinsip persaingan yang fair. Kedua, adegan menginjak botol Coca-Cola memberikan contoh sikap yang tidak menghargai brand lain. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan pemahaman bahwa menjatuhkan produk pesaing adalah hal yang wajar, padahal secara etika hal itu tidak tepat. Selain itu, pendekatan iklan yang agresif dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian konsumen. Ada orang yang merasa bahwa gaya sindiran tersebut terlalu kasar, tidak sopan, atau tidak pantas untuk ditampilkan, terutama untuk audiens yang lebih sensitif terhadap pesan negatif. Terakhir, iklan semacam ini juga dapat menciptakan pembelahan opini publik. Sebagai masyarakat mungkin menganggap kreativitas ini lucu, namun tidak sedikit yang menilai bahwa pesan tersebut itu berlebihan dan tidak etis. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa iklan tersebut akan berpotensi menimbulkan kontroversi dan tidak sepenuhnya diterima secara positif. Dampak bagi perusahaan yang pertama, kerusakan reputasi merek. Iklan yang menyerang kompetitor akan dinilai tidak beretika dan akan menurunkan citra perusahaan. Kemudian yang kedua, tuntutan hukum. Perusahaan akan dianggap mencemarkan nama baik sehingga akan mengalami tuntutan hukum. Kemudian yang ketiga, menurunkan pembelian. Konsumen akan merasa perusahaan tidak fokus pada kualitas tetapi menjatuhkan pihak lain. Kemudian yang keempat, hubungan industrial tidak sehat.
iklan dapat memicu konflik dengan kompetitor. Kemudian dampaknya sendiri bagi masyarakat, yang pertama membentuk opini negatif. Iklan yang menampilkan perbandingan yang tidak akurat dapat membentuk persepsi keliru terhadap produk. Kemudian yang kedua, normalisasi iklan produk tidak etik. Ketika masyarakat sering melihat iklan yang merendahkan standar etika di ruang publik akan menurun. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kompetisi tidak sehat. Perbandingan yang memprovokasi akan membuat masyarakat terpecah dalam preferensi yang bukan kualitas akan tetapi manipulasi isi pesan iklan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya iklan Pepsi tersebut dinilai dengan tidak etis, yang dimana sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengapa iklan tersebut dinilai tidak etis. Kemudian bagaimana agar iklan tersebut bisa menjadi lebih etis daripada sebelumnya. Yang pertama yaitu hentikan penggunaan Coca-Cola sebagai objek rendahan, di mana di dalam iklan tersebut seorang anak menginjak produk Coca-Cola hanya untuk mengambil produk Pepsi. Hal ini dinilai tidak etis karena menjelekkan pesaing secara tidak langsung dan menggunakan simbol penghinaan. Supaya lebih etis, iklan tersebut Pepsi harus menunjukkan produknya tanpa mempermalukan merek lain atau produk lain. Salah satunya itu tidak boleh menggunakan kompetitor lain seperti Coca-Cola. Yang kedua yaitu menghilangkan tindakan meremehkan atau mengejek, di mana tindakan menggunakan Coca-Cola sebagai pijakan merupakan bentuk sindiran visual. Dalam etika periklanan ini disebut disparagement, dilarang di banyak kode etik. Agar lebih etis, iklan bisa tetap lucu, tetapi humor tidak boleh berlandaskan merendahkan pihak lain. Yang ketiga yaitu menggunakan perbandingan yang jujur, bukan visual yang memanipulasi, di mana di iklan Pepsi tersebut memberikan kesan bahwasannya Pepsi lebih baik karena Coca-Cola tidak berguna, padahal itu bukan informasi. Hal itu merupakan ejekan. Agar lebih etis, Pepsi itu harus melakukan perbandingan dengan menyantumkan keunggulan rasa, harga, kandungan, atau fakta objektif yang lainnya, bukan dari simbol penghinaan dengan kompetitor yang lain. Yang keempat yaitu tampilkan Pepsi secara positif tanpa menjatuhkan kompetitor, di mana etika komunikasi yaitu mengangkat kelebihan diri bukan kelemahan dari kompetitor lain. Agar lebih etis, fokus pada apa yang membuat Pepsi itu menjadi lebih enak atau menyegarkan, bukan pada apa yang salah dari Coca-Cola atau kompetitor yang lain. Yang kelima, hindari pesan yang bias atau manipulatif, di mana iklan asli tersebut mempengaruhi emosi melalui ejekan atau tindakan yaitu menginjak produk Coca-Cola hanya untuk mengambil produk Pepsi. Hal ini merupakan bentuk emotional manipulation. Supaya agar lebih etis, gunakan pesan yang netral dan informatif. Misalnya, rasa segar yang bikin kamu memilih Pepsi, bukan pesan visual yang membuat konsumen tertawa karena pesaing dipermalukan. Jadi, agar iklan Pepsi tersebut dinilai lebih etis, lebih baik iklan tersebut jangan merendahkan Coca-Cola sebagai injakan untuk mengambil produk Pepsi. Yang kedua itu gunakan alasan nyata mengapa Pepsi lebih unggul atau dipilih lebih banyak oleh orang lain, ataukah hal itu karena rasa atau kualitas yang dimiliki oleh Pepsi. Dan yang ketiga itu fokus pada keunggulan Pepsi, bukan kelemahan pesaing dan kompetitor yang lainnya seperti menggunakan Coca-Cola. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai iklan Pepsi yang dinilai tidak etis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.